Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Febrianti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada video saat ini, saya akan mereview kembali apa yang telah dituliskan di dalam sebuah artikel ini untuk melaksanakan tugas saya mata kuliah Kearifan Lokal, dosen pengampu Bapak Muhammad Kamaluddin M. Hum. Di sini saya akan mereview kembali yang telah ditulis oleh Sri Novianti dan diedit oleh Niluh Made Pertiwi F dalam artikel yang ada di kompas.com. Di sini judulnya Tradisi Panjang Jimat Merawat Kearifan Lokal Cirebon. Kesepuhan Cirebon mendadak diserbu oleh warga desa, bukan karena ada masalah, tetapi karena ingin menyaksikan tradisi yang telah dirawat sejak ratusan tahun yang lalu, yang biasa disebut dengan Panjang Jimat. Maka tak heran, masyarakat Cirebon ini merupakan bagian yang tak terpisahkan, karena mereka menikmatinya sejak mereka masih kecil hingga turun-temurun seperti saat ini. Pada dasarnya, Panjang Jimat ini dilakukan untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar umat Islam, yakni Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di Cirebon sendiri, bulan Rabiul Awal ini biasa disebut dengan bulan Muludan. Ketiga keraton, yaitu Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan, ikut melaksanakan dan melestarikan tradisi ini. Sebagai bulan yang sangat istimewa, hadir juga pasar Maulid yang di pelataran kawasan keraton yang selalu ramai. Di sepanjang jalan menuju keraton menjadi pasar dadakan saat bulan ini. Berbagai macam barang dagangan dijajankan, mulai dari makanan, kajian tangan, pakaian, hingga barang-barang elektronik. Orang yang datang tentu saja ribuan, tua, muda, memenuhi pasar sampai kawasan keraton. Puncaknya memang pada acara Panjang Jimat ini digelar pada malam 12 Rabiul Awal atau tanggal 12 bulan Muludnya. Dimulai pada pukul 7 malam, tapi kalau bisa, menurut warga di sana, harus datang sebelum malam atau sebelum waktu jam 7 itu, karena pintu itu akan segera ditutup karena sangat penuhnya, sangat antusiasnya warga di sana hingga memenuhi keraton. Prosesi Panjang Jimatnya itu berlangsung sekitar 1-2 jam. Isinya itu ada arak-arakan dari berbagai benda yang melambangkan kelahiran Nabi. Arak-arakan ini dimulai sejak berada di bangsal Prabayaksa, Keraton Kesepuhan, menuju Langgar Agung yang berjarak sekitar 100 meter. Dalam arak-arakan, abdi dalam berbaris membawa peralatan upacara lengkap. Ada yang membawa obor, tunggul manik, dan lilin yang disimbolkan sebagai kelahiran Nabi di malam hari. Lalu ada juga yang membawa perangkat lainnya. Perangkat lain yang disebut di situ ialah manggaran, nadan, dan jantungan. Simbol yang melambangkan kebesaran dan keagungan yang diiringi dengan sholawat Nabi. Belum lengkap, ada juga kelompok yang membawa air merah dan kembang goyang dengan isi boreh yang melambangkan air ketuban sebelum bayi lahir dan ari-ari setelah bayi lahir. Kelompok lainnya ada yang membawa air serbad atau air dari gula aren dalam guci yang melambangkan darah ketika bayi lahir,
Selanjutnya ada pula perlengkapan upacara yang menjadi simbol 4 unsur manusia, yakni ada angin, tanah, api, dan air. Tak lupa mereka juga membawa piring-piring pusaka peninggalan Sunan Gunung Jati yang berisi nasi dan lauk pauk. Kalau dijumlahkan, ada 7 makanan yang menyimbolkan jumlah hari dalam 1 minggu. Setelah reng-rengan dibawa ke Langgar Agung, kemudian dilaksanakan sholawatan dan pengajian yang dilanjutkan dengan membagi-bagikan makanan yang disajikan di atas piring pusaka. Pertama-tama, santapan ini diberikan kepada abdi dalam, dan bila abdi dalam mau, akan dibagikan ke masyarakat yang hadir. Kalau di beberapa tempat, perayaan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah hilang, berbeda dengan yang ada di Cirebon. Pengunjung datang akan merasakan betapa sakralnya prosesi tersebut. Masyarakat dari desa-desa hingga luar kota datang untuk menikmati acara tersebut. Kalau pengunjung ramai seperti ini, berarti ada rasa antusias yang begitu besar. Kami cukup bangga dengan itu. Tradisi memang tak dapat dirubah. Inilah cara kami merawat tradisi ini agar terus-menerus lestari. Saya harap anak cucu sampai cicit kami masih terus dapat menikmatinya, ucap seorang panitia di acara tersebut. Mungkin cukup sekian reviewan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.